tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything looks better with a view. Why you Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tarida Ilham Manurung, SPD MPD, dosen tetap Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Asahan, dengan NIDN 0126108401 dan nomor NUPTK 73587626300003. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan video pembelajaran yang saya susun sebagai bagian dari pemenuhan portofolio sertifikasi dosen atau Serdos pada aspek bidang pengajaran, yakni pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang pengajaran yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2026. Yang saya hormati Bapak, Ibu, tim asesor sertifikasi dosen dan seluruh pihak yang berkenan dalam menyaksikan video pembelajaran ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan atau menampilkan video pembelajaran pada mata kuliah apresiasi puisi, yakni mata kuliah spesialis kemampuan yang ada pada bidang saya, yaitu mata kuliah apresiasi puisi dengan kode mata kuliah IND 3545 dengan bobot SKS sebanyak 3 SKS. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Asahan. Pada video kali ini, saya akan melaksanakan pembelajaran pada pertemuan yang ke-14 dari 16 kali pertemuan, di mana 14 materi pembelajaran, satu pertemuan untuk ujian tengah semester. Pertemuan selanjutnya, pertemuan ke-16 akan diisi oleh ujian akhir semester. Selanjutnya, pertemuan yang telah dirancang ini sudah sesuai dengan rencana pembelajaran semester atau RPS yang telah diberikan kepada program studi. Selanjutnya, materi yang dibahas pada pertemuan kali ini, pertemuan ke-14 adalah pengembangan proyek apresiasi puisi berbasis teknologi digital melalui project based learning. Materi ini dipilih sebagai implementasi pembelajaran yang berorientasi pada kreativitas, kolaborasi, literasi digital, serta pendidikan berdampak, sehingga mahasiswa tidak hanya memahami konsep apresiasi puisi, tetapi juga mampu menghasilkan rancangan proyek yang bermanfaat bagi pembelajaran dan masyarakat. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang diimplementasikan pada pertemuan ini terdapat pada CPL ketiga, keempat, dan ketujuh. CPL ketiga diharapkan mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia yang inovatif sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Pada CPL 4, mampu memanfaatkan teknologi informasi, komunikasi, dan media digital untuk mendukung pembelajaran, penelitian, komunikasi ilmiah, serta pengembangan karya bahasa dan sastra Indonesia. Lalu CPL yang ketujuh, mampu mengembangkan kreativitas di bidang bahasa, sastra, komunikasi, dan literasi sebagai bagian dari penguatan sosial ekonomi, ekonomi kreatif, serta pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, pada capaian pembelajaran mata kuliah yang menjadi fokus pada pertemuan ini adalah terletak pada CPMK ke-8. Nah, yang berisi mampu menghasilkan produk apresiasi puisi yang kreatif, inovatif, dan berdampak bagi pembelajaran maupun masyarakat melalui kolaborasi, refleksi, dan pemanfaatan teknologi.
CPMK tersebut dijabarkan ke dalam sub CPMK, yakni berada pada sub CPMK yang ke-13, yakni mahasiswa mampu merancang dan menghasilkan proyek apresiasi puisi berbasis teknologi, kolaborasi, dan kearifan lokal yang inovatif sebagai media pembelajaran literasi sekolah maupun pengabdian kepada masyarakat. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan ini adalah agar mahasiswa mampu merancang proyek apresiasi puisi berbasis teknologi digital yang kreatif, inovatif, kolaboratif, serta bermanfaat bagi pembelajaran dan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, pembelajaran dirancang dengan mengintegrasikan project based learning, inquiry based learning, framework technological, pedagogical, content knowledge, dan pendekatan DIA, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Tahapan pembelajaran yang akan ditampilkan meliputi delivery, yaitu penyampaian orientasi pembelajaran, tujuan pembelajaran, persepsi, serta akses bahan ajar digital melalui QR code atau link pada Google Drive. Lalu interaction adalah diskusi kelompok atau analisis kebutuhan proyek, kolaborasi, dan penyusunan rancangan proyek apresiasi puisi berbasis teknologi digital. Lalu assessment, presentasi hasil rancangan proyek, pemberian umpan balik, evaluasi, dan refleksi pembelajaran. Adapun kriteria penilaian yang digunakan pada pertemuan ini meliputi keaktifan dan partisipasi mahasiswa sebanyak 10%, analisis kebutuhan proyek 15%, perencanaan proyek 20%, kolaborasi kelompok sebanyak 15%, lalu presentasi hasil proyek 15%, dan kualitas rancangan produknya sebanyak 25%. Total penilaian pada proyek ini adalah sebesar 100%. Lalu sumber belajar yang digunakan pada penelitian ini atau pembelajaran ini meliputi yang pertama dari buku pembelajaran apresiasi puisi e-book karya Tarida Ilham Manurung, lalu buku apresiasi puisi karya Herman J. Waluyo, lalu pengkajian puisi karya Rahmat Joko Pradopo, lalu pengantar apresiasi karya sastra karya Aminuddin, lalu beberapa artikel ilmiah dan sumber digital yang relevan baik nasional dan internasional. Selanjutnya marilah kita ikuti, kita lihat proses pembelajaran mata kuliah apresiasi puisi bersama mahasiswa program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Asahan. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Siang, Pak. Alhamdulillah, apa kabar kalian? Alhamdulillah. Terima kasih. Kembali kita bertemu lagi untuk perkuliahan kita. Pada kesempatan hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan kita seperti biasanya. Namun sebelum kita melaksanakan perkuliahan kita, maka mari kita menundukkan kepala sejenak sembari berdoa agar perkuliahan kita bisa berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran seperti yang minggu lalu kita pelajari, maka untuk kesempatan hari ini Bapak akan membuka presensi terlebih dahulu. Saya akan bertanya, apakah seluruh kelompok sudah dapat hadir pada hari ini? Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Baik, adik-adik mahasiswa sekalian, sekarang kita kembali melaksanakan perkuliahan kita yang ke-14 ya. Namun sebelum kita memasuki perkuliahan kita pada hari ini, ada baiknya Bapak akan mereview kembali kajian kita pada minggu lalu ya. Sama kita ketahui, materi kita pada minggu lalu itu adalah tentang apresiasi puisi berbasis teknologi digital. Nah, Bapak ingin bertanya kepada kalian, kira-kira siapa yang bisa menjawab tentang apa yang dimaksud dengan apresiasi puisi berbasis teknologi digital? Baik, kalau begitu
Bapak ingin bertanya. Siapa kira-kira yang bisa menjawab pertanyaan ini? Saya, Pak. Ya, silakan Nisa. Apresiasi puisi berbasis teknologi digital adalah kegiatan memahami, menghayati, menganalisis, dan mengekspresikan puisi dengan memanfaatkan teknologi digital seperti video, podcast, media sosial, e-book, atau platform pembelajaran digital. Baik, bagus sekali ya. Beri apresiasi kepada Nesa. Setelah Nesa, kita akan kembali mereview pertanyaan Bapak. Yang kedua yaitu, menurut kalian, apakah media digital apa saja yang dapat dimanfaatkan dalam melakukan pengapresiasian puisi? Siapa yang bisa mereview? Saya, Pak. Ya, silakan Dea. Menurut saya media digital yang bisa untuk mengapresiasi puisi itu bisa dari YouTube, podcast, TikTok, Instagram, e-book, Google Scholar gitu, dan aplikasi lainnya gitu, Pak. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan. Ya. Setelah Dea, kita akan kembali mereview untuk yang pertanyaan ketiga. Kira-kira siapa yang bisa mereview jika pertanyaannya, jika saudara menjadi guru bahasa Indonesia, media digital apa yang paling mungkin saudara gunakan untuk mengerjakan puisi atau mengajarkan apresiasi puisi kepada siswa? Siapa yang bisa mereview? Saya, Pak. Ya, silakan Indra. Baik, Pak, jawabannya banyak, Pak. Contohnya seperti YouTube, podcast, Canva dapat mudah diakses dan melatih kita kelompok untuk menyimak, dan tampilannya Pak cukup menarik secara visual. Oke, baik. Tepuk tangan buat Indra. Terima kasih buat para jadi mahasiswa yang telah memberikan kajian reviewnya. Selanjutnya Bapak ingin meminta persepsi dari kalian ya, tentang apakah puisi itu ketika dinaikkan, ketika diangkat kepada melalui teknologi digital, apakah puisi itu hanya cukup untuk dibaca saja? Apakah bisa dimanfaatkan atau dikembangkan melalui teknologi digital dan bisa dirasakan kebermanfaatannya bagi masyarakat? Kira-kira siapa yang bisa memberikan persepsi pada penjelasan tersebut? Saya, Pak. Ya, baik, silakan Maisa. Baik, Pak, menurut saya apresiasi puisi itu tidak hanya sekedar untuk dibaca saja melalui platform digital seperti TikTok, YouTube, ataupun aplikasi lainnya, tetapi bisa dikembangkan menjadi lebih tinggi lagi dikarenakan seharusnya puisi itu bisa dikembangkan biar masyarakat luar tahu. Mengembangkannya itu bisa melalui suatu platform digital seperti podcast, Pak, karena isinya itu pasti membahas dari mana puisi itu berasal, siapa penulisnya, dan apa isi puisi tersebut, sehingga masyarakat luas yang menonton podcast itu nanti bisa jadi lebih tahu siapa penulis puisi itu. Semisal kita ambil nih, Pak, contohnya Khairul Anwar. Nah, jadi masyarakat yang tadinya nggak tahu siapa Khairul Anwar, apa karyanya, bisa tahu melalui podcast tersebut. Oke, baik. Terima kasih. Beri tepuk tangan. Terima kasih. Tadi sangat luar biasa sekali apa yang telah disampaikan Raisa, bahwa apakah puisi hanya dapat dibaca ketika ditampilkan di teknologi digital ya, atau media-media sosial. Nah, jawaban tadi sudah luar biasa sekali, bahwa puisi itu ketika sudah ditampilkan di media-media digital ya, atau media-media sosial, puisi tidak hanya untuk cukup dibaca saja, namun puisi-puisi itu bisa dikembangkan lebih dalam lagi dari beberapa kegiatan-kegiatan visual lainnya. Katakanlah tadi seperti Reza sampaikan, kita bisa buat podcast. Nah, podcast yang dimaksud ini kita akan membahas tentang bagaimana puisi ya Khairul Anwar contohnya itu bisa dikembangkan lagi ya melalui teknologi digital ini. Nah, pada kesempatan hari ini, pada pertemuan yang ke-14, kita akan membahas tentang pengembangan apresiasi puisi ya berbasis project based learning ya pada pemanfaatan teknologi digital seperti e-book, podcast, project, dan literasi puisi. Baik, selanjutnya Bapak sudah menyiapkan PPT ya, senarai di depan kita akan membahas materi kita pada hari ini. Baik, jadi sekalian, sekarang kita masuk pada materi kita pada hari ini, yaitu tentang apresiasi puisi berbasis project based learning melalui pengembangan media pembelajaran.
yakni video pembacaan puisi, e-book, podcast, project, dan literasi puisi. Nah, ini materi yang telah Bapak siapkan. Ya. Apa pendekatan dari pembelajaran yang telah Bapak sampaikan? Nah, kita menggunakan pendekatan student centered learning ya. Lalu model yang Bapak gunakan pada materi kita hari ini yaitu tentang PJBL atau Project Based Learning melalui pendekatan atau strategi Inquiry Based Learning. Nah, adapun framework ya dapat gunakan itu TPEC ya, teknologikal, pedagogikal, ya, baru content knowledge. Baik, selanjutnya ya muncul sebuah pertanyaan. Apakah puisi masih relevan bagi generasi kita saat ini atau generasi digital? Selanjutnya, bagaimana cara kita menghidupkan puisi agar lebih dekat dengan masyarakat dan dunia pendidikan? Nah, jika saudara adalah guru bahasa Indonesia di era digital, media pembelajaran seperti apa yang akan saudara kembangkan agar siswa tertarik mengapresiasi puisi? Pertanyaan-pertanyaan ini sering muncul ya dari mahasiswa bahwa di era sekarang ini puisi itu bukan menjadi sebuah yang lumayan tertarik ya bagi anak-anak pelajar-pelajar. Jadi berharap ketika kalian nanti menyelesaikan studi di S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ini, harapannya kalian mampu untuk memberikan sebuah inovasi, pengembangan baru tentang bagaimana puisi itu dapat diterima oleh anak-anak siswa dan masyarakat umum lainnya, khususnya ketika kita menggunakan teknologi digital. Adapun capaian pembelajaran ya dari materi kita hari ini adalah kalian mampu merancang, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia yang inovatif sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebutuhan masyarakat. Nah, CPL ini Bapak bagi menjadi 4 ya dari pertemuan kita, pertemuan yang ke-14 ini. Yang kedua, kalian diharapkan mampu memanfaatkan teknologi informasi, komunikasi, dan media digital untuk mendukung pembelajaran, penelitian, komunikasi ilmiah, serta pengembangan karya bahasa dan sastra Indonesia. Lalu, diharapkan kalian mampu mengembangkan kreativitas di bidang bahasa, sastra, komunikasi, dan literasi sebagai bagian dari penguatan sosial ekonomi kreatif, serta pemberdayaan masyarakat. Nah, adapun CPNK ya dari pertemuan kita hari ini adalah tentang bagaimana mahasiswa mampu menghasilkan produk apresiasi puisi yang kreatif, inovatif dan berdampak bagi pembelajaran maupun masyarakat melalui kolaborasi, refleksi dan pemanfaatan teknologi. Nah, dari CPNK ini turunan dari selanjutnya adalah sub CPNK ya, bahwa mahasiswa mampu merancang dan menghasilkan proyek apresiasi puisi berbasis teknologi, kolaborasi dan kearifan lokal yang inovatif sebagai media pembelajaran literasi sekolah atau pengabdian kepada masyarakat. Nah, untuk aktivitas pembelajaran ini ya di dalam materi nanti atau Bapak akan bagi ke grup WhatsApp yang ada di kelas tentang bagaimana kalian mengakses bahan ajar digital. Ya, nanti Bapak kirim linknya. Di situ kalian bisa mendapat materi bahan ajar e-book yang telah Bapak siapkan. Nah, selanjutnya kalian silakan nanti mengidentifikasi permasalahan dan peluang pengembangan apresiasi puisi di era digital. Ya. Nah, lalu nanti akan ada berdiskusi. Nanti kita berdiskusi secara kolaboratif dengan teman-teman kelompok. Ya. Lalu silakan masing-masing kelompok untuk merancang proyek apresiasi puisi berbasis teknologi dan kearifan lokal. Ya. Nah, lalu mempresentasikan hasil karya rancangan proyeknya di depan para kelompok-kelompok yang lainnya. Lalu kita melakukan refleksi pembelajaran nanti ketika sudah para kelompok itu menyajikan presentasinya. Ya. Nah, materi-materi pembelajaran kita itu ya ada konsep PJBL dalam apresiasi puisi seperti yang beberapa kali Bapak telah ungkapkan. Konsep kita pakai PJBL ya. Lalu pengembangan proyek puisi ini berbasis teknologi digital. Nah, selanjutnya integrasinya ada pada TPEC ya atau TPACK dalam pembelajaran puisi, baru perancangan media pembelajaran puisi, selanjutnya presentasi dan refleksi proyek apresiasi puisi. Ini adalah materi-materi pembelajaran kita yang akan kita sampaikan. Nah, ini integrasi TPEC ya.
Nah, kita ketahui bahwa TIPEK ini adalah teknologikal, pedagogikal, ya, lalu ada konten, knowledge. Nah, implementasi dari TIPEK ini, ya, pertama nanti kita bisa menghasilkan namanya e-book, ya, lalu ada video pembacaan puisi, lalu ada media digital, podcast sastra, lalu ada proyek literasi sosial atau proyek literasi puisi. Nah, selanjutnya nanti ini ada presentasi hasil proyek, ya. Nanti kelompok 2, tadi siapa? Kelompok 1 ini ada podcast sastra, ada 3 orang. Nanti sudah kita susun. Nanti kita minta ketiga, ada 2 kelompok, ya, 1 atau 2 kelompok saja nanti silakan dipresentasikan hasil proyeknya atau kira-kira mau bahas tentang proyek apa, tentang pengembangan apresiasi puisi ini, ya. Nah, kalau materinya kelompok 2 itu ada video puisi, yang ketiga ada media pembelajaran, yang keempat literasi digital puisi, ya. Nah, ini presentasi ide proyeknya nanti Bapak minta ada 2 menit, ya, mahasiswa masing-masing kelompok untuk presentasi proyek kira-kira apa proyek yang akan dibuat di kedepannya, sehingga puisi ini tidak hanya sebatas dikenal saja secara simbolis, tetapi puisi menjadi sebuah daya tarik oleh anak-anak sekolah maupun masyarakat. Terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk pada pendengaran atau penyajian dari hasil proyek yang telah disusun oleh beberapa kelompok yang telah Bapak instruksikan. Nah, selanjutnya kita minta pada kelompok 1 untuk menyampaikan hasil proyeknya tentang bagaimana apresiasi puisi dikembangkan melalui pendekatan platform media digital. Ya, kepada kelompok 1 kita persilahkan untuk melakukan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Suara Puisi Nusantara. Kepada teman saya, Reza, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan proyek kami. Yang pertama di sini ada tujuan proyek kami, meningkatkan minat siswa SMA dalam mengapresiasi puisi melalui media digital yang menarik dan mudah diakses. Karena seperti yang kita ketahui sekarang, anak SMA itu mendengar puisi saja mereka langsung tidak semangat. Jadi kami di sini mencoba untuk memakai salah satu platform digital agar siswa SMA tersebut jadi bersemangat ketika mendengar puisi. Nah, di sini platform yang digunakan ada 3 platform digital. Yang pertama YouTube, Instagram, TikTok. Karena ketiga aplikasi ini sedang marak-maraknya dan hangat-hangatnya di kalangan mahasiswa, anak SMA dan juga kalangan Gen Z. Nah, lalu di sini ada target pengguna. Yang pertama siswa SMA atau SMK. Karena kebanyakan yang main platform digital sekarang kebanyakan dari siswa SMA atau SMK. Karena mereka baru mengenal yang namanya teknologi, jadi mereka masih semangat-semangatnya mengenal media digital. Yang kedua mahasiswa. Sudah pasti di kalangan mahasiswa memakai teknologi digital. Lalu ada komunitas literasi. Komunitas literasi ini dijadikan sebagai target pengguna agar komunitas literasi puisi ini semakin naik lagi dan semakin mengenal puisi lebih jauh lagi. Nah, lalu produk akhir kami di sini ada podcast sastra yang berdurasi 5-10 menit yang berisi pembacaan dan pembahasan puisi Indonesia. Kenapa kami di sini memilih podcast sastra? Karena podcast sastra ini isinya itu membahas mengenai apa itu puisi, siapa penulis puisi, dan juga apa isi dari puisi tersebut. Nah, di kalangan anak-anak muda sekarang, podcast sastra ini sangat digunakan sebagai platform digital. Nah, podcast ini bisa diposting ataupun dilihat melalui platform YouTube, TikTok maupun Facebook, dan juga platform media digital lainnya. Nah, lalu manfaat proyek kami ini di sini meningkatkan literasi sastra, menumbuhkan kreativitas. Jadi puisi itu tidak hanya sekedar dibaca, tetapi bisa dikembangkan lagi. Lalu memperluas akses pembelajaran puisi. Nah, jadi puisi tidak hanya sekedar melalui tulisan, tetapi bisa kita akses melalui platform digital. Karena sekarang kan kebanyakan anak muda itu lebih semangat ketika menggunakan digital daripada menggunakan sebuah bacaan puisi gitu. Lalu mendukung pembelajaran berbasis teknologi. Nah, jadi teknologi ini tidak lagi dianggap sebagai media yang buruk hanya untuk sisi
sisi negatif, tetapi bisa dijadikan sebagai hal-hal positif melalui puisi ini. Baik, sekian presentasi proyek kami. Lebih dan kurangnya kelompok kami mohon dimaafkan. Maaf. Ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil proyeknya yang telah didiskusikan lalu telah dijabarkan kepada kita semua bahwa teman-teman di kelompok 1 itu akan menggunakan 3 platform digital. Pertama mereka menggunakan YouTube, juga ada Instagram, juga ada TikTok. Ya, harapan kita nanti proyek ini bisa bermanfaat dan proyek ini bisa berpengaruh untuk meningkatkan para siswa SMA ya atau mahasiswa yang juga dekat sekali dengan kegiatan kesusastraan ini, juga masyarakat umum lainnya. Baik, sebelumnya pada apresiasi puisi kita pada hari ini ya, saya memiliki satu puisi yang sekiranya nanti puisi ini bisa kalian ambil ya, puisi ini bisa digunakan sebagai bahan dari proyek tersebut ya, apakah untuk kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok seterusnya. Nanti Bapak kirim puisi ini ke grup WhatsApp dan kalian bisa menganalisisnya, apakah kalian mau mengangkat dari unsur intrinsik atau ekstrinsik dan silakan. Mungkin kalau berkenan Bapak akan bacakan puisinya. Kira-kira bagaimana kalau Bapak baca puisinya? Setuju? Setuju. Ya, Bapak bacakan puisinya ya. Ini adalah puisi yang saya ringkas tentang Sungai Asahan, buah karya Farida Ilham Manurung. Di tepimu sejarah berlayar, membawa jejak para leluhur yang menanam adat dan budaya di tanah Melayu yang makmur. Airmu mengalir tanpa lelah, menyusuri kampung dan sawah, menjadi saksi tawa anak negeri, doa yang tumbuh dalam ibadah. Wahai Sungai Asahan yang berteduh, engkau bukan sekedar aliran air, engkau adalah nadi kehidupan yang mengajarkan sabar dan ikhtiar. Di setiap riakmu tersimpan pesan tentang persatuan dan kebijaksanaan, agar generasi tak melupakan akar meski zaman terus berkejaran. Biarlah namamu tetap mengalir dalam hati dan ingatan anak bangsa, menjaga Melayu, menjaga budaya demi Asahan yang bermartabat selamanya. Demikian. Selanjutnya, Bapak, masa pertemuan kita sudah di ujung perkuliahan pada pertemuan kita yang ke-14 ini. Saya berharap pertemuan ke-14 ini yaitu tentang pengembangan project based learning pada mata kuliah apresiasi puisi ini bisa dikaitkan, bisa dimanfaatkan melalui beberapa media sosial dan teknologi digital. Ya, saya berharap beberapa capaian pembelajaran lulusan termasuk juga capaian mata kuliah ya, ini bisa terrealisasi dan kalian benar-benar memahami bagaimana pengembangan apresiasi puisi ini dan memiliki produk hasil dari mata kuliah apresiasi puisi ini. Mungkin ini pertemuan yang bisa Bapak sampaikan di pertemuan ke-14. Kita akan bertemu lagi di evaluasi ya, pertemuan ke-15 dan pertemuan ke-16 kita akan melaksanakan ujian akhir semester. Alhamdulillah, untuk mengambil hikmah dari pembelajaran perkuliahan kita pada hari ini, mari bersama kita seraya berdoa menundukkan kepala. Mudah-mudahan kegiatan kita diberkahi. Berdoa dimulai. Doa selesai. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi minggu depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.